Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama melakukan ibadah pada hari ini. Tetapi sebelum kita mulai, kita awali dengan doa dalam itu kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu, yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama membaca epistel yang tertulis Lukas pasal 17, dimulai ayat 26 sampai dengan ayat 37. Kita sama-sama. Dan sama seperti terjadi pada zaman dulu, demikian pula lah halnya dulu pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot.
mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot yang keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan terang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginan di atas rumah dan barang-barang itu di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ kerunan burung nyasar." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta dapat memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, santapan rohani kita. Namun sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul lagi bersekutu
dalam keluarga kami masing-masing. Bersyukur atas berkat Tuhan secara khusus akan dunia ciptaan yang Tuhan jaga, yang Tuhan pelihara. Itulah Tuhan yang kami nikmati hingga saat ini. Hari ini juga kami mau mendengarkan firman. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dalam ibadah keluarga. Kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19, dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yang semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik atau tema pertanyaan keluarga kita malam ini, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini sungguh luar biasa mengingatkan kita bahwa tidak ada kuasa kekuatan apapun di alam ini yang lebih dahsyat, yang lebih kuat dari penciptanya itu sendiri, yaitu Tuhan Allah. Kadang ketika kita bergumul, ada masalah, ada problema di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di tengah keluarga kita, kadang kita seolah-olah menempatkan masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Menempatkan pergumulan itu daripada pencipta kita sendiri. Maka hari ini kita diingatkan bahwa alam ini
Sesungguhnya Tuhan berkuasa di alam ciptaannya. Kita tadi membaca kisah seorang nabi yang bergumul, yang sedih hatinya, bahkan melarikan diri dari pergumulannya, dari masalah yang dia hadapi. Sama seperti yang kita alami. Kita sudah berbuat baik, kita sudah mengatakan yang baik, kita sudah melakukan yang baik, tapi kadang kita sedih karena berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan. Kadang kita sudah berbuat baik, tapi anak-anak justru berbuat tidak baik. Kita berbuat baik di tengah keluarga, justru kita yang kena fitnah, tertuduh yang macam-macam. Sama seperti yang dialami oleh nabi ini. Dia sudah begitu bersemangat, begitu berjuang dengan jerih payahnya, menegakkan kebenaran Tuhan di tengah bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Justru dia diusir, dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh. Akhirnya dia melarikan diri dan bersembunyi di gua. Untuk itulah firman ini mengingatkan kita juga bahwa Allah sesungguhnya adalah Allah yang disebut dengan omnipresent. Allah yang sungguh-sungguh ada dan hadir dalam setiap masa, dalam setiap keadaan dalam hidup kita. Tuhan tadi mengatakan, masih ada orang baik di sekitarmu. Ketika dia berkata, tidak ada lagi saya sendirilah di sini. Dia sudah melihat dirinya kecil. Tidak ada lagi gunanya. Tapi justru Tuhan berkata lain. Siapa bilang, masih banyak lagi, ada ribuan lagi. Ada lagi temanmu, kawanmu di sini. Begitulah kalau kita bergumul. Begitulah kalau kita ada masalah. Seolah-olah tidak ada lagi dunia ini. Tidak ada lagi keluarga. Tidak ada lagi sahabat. Tidak ada lagi tempat kita untuk curhat-curhatan. Tidak ada lagi yang membela kita. Allah berkuasa di dalam ciptaannya. Semua yang terjadi di alam ciptaannya ini, sesungguhnya Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu dan Dia peduli terhadap apa yang kita alami. Karena Dia adalah Raja alam raya ini. Karena Dia adalah pencipta dunia ini. Karena Dia adalah pencipta segalanya. Kalau kita kembali membaca kitab Kejadian, semua diceritakan di sana bahwa Allah lah yang menciptakan dunia ini. Karenanya jangan percaya dan menyerahkan hidup kita kepada ciptaan Tuhan. Kita dengarkan tadi, ketika angin datang, mungkin orang berkata, disitulah Tuhan ada. Ketika gempa datang, disitulah Tuhan itu ada. Ketika sepoi-sepoi datang, disitulah Tuhan itu ada. Ternyata tidak. Tuhan itu bekerja dengan dirinya sendiri. Tidak ditentukan dengan cara manusia melihat Dia, sehingga manusia itu memvonis dan mengatakan dalam dirinya ada atau tidaknya Tuhan itu. Percaya atau tidak percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tetap ada. Kita ketahui dan tidak kita ketahui sekalipun bahwa Tuhan itu tetap ada. Maka sebutan tadi, angin datang, ternyata Tuhan tidak di situ. Gempa datang, Tuhan tidak di situ. Angin sepoi-sepoi datang juga, Tuhan tidak di situ. Maka jangan, siapapun tidak boleh mengklaim, siapapun tidak boleh mengatakan bahwa disinilah Tuhan.
Tuhan bekerja, berkuasa, berdaulat dengan dirinya sendiri. Jadi kalau Nabi itu mengatakan tadi, tidak ada lagi di sini, tidak ada lagi temanku, aku sungguh kecil, aku sungguh teraniaya. Justru Tuhan itu menampakkan dirinya bahwa Tuhan itu ada. Kita teringat dengan ilustrasi tukang pangkas dengan seorang yang dipangkas. Si pelanggannya ini mengatakan, saya kecewa dengan dunia ini. Saya kecewa dengan hidup ini. Di mana-mana terjadi penderitaan. Banyak orang yang stres, banyak orang yang gila. Sementara kita disuguhi khotbah-khotbah bahwa Tuhan itu ada. Si pelanggan ini mengatakan, kalau aku mengatakan Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Kata tukang pangkas ini. Kalau Tuhan itu ada, lihatlah yang di jalan itu. Mengapa orang itu gila? Mengapa orang itu stres? Mengapa orang itu ada masalah? Lihatlah dia. Kalau Tuhan ada, Tuhan tidak akan membiarkan dia seperti itu. Jadi si tukang pangkas berkata, kenapa kau mengatakan seperti itu? Ya, lihatlah keadaan ini. Luar biasa tukang pangkasnya menjawab kegalauan pelanggannya. Sama juga. Tukang pangkas itu sebenarnya tidak ada. Loh, kata si pelanggan ini. Ya, Bapak kan tukang pangkas. Iya. Kenapa kau tahu aku tukang pangkas? Kita kan sudah ketemu di sini. Aku kan sudah datang ke sini. Satu, kata tukang pangkas ini. Mau datang pun Bapak ke sini atau tidak datang, tukang pangkas itu tetap ada. Sekalipun kamu tidak datang ke sini. Jadi kenapa? Kenapa orang gila itu seperti, kenapa orang stres itu seperti ini? Bukan mau mengartikan Tuhan itu tidak ada. Kalau Bapak tidak datang ke sini, maka rambut Bapak tidak akan dipotong. Jadi bukan karena tukang pangkas itu tidak ada. Tapi kalau Bapak datang ke sini, maka rambut Bapak akan terpotong. Sebaliknya, apakah Tuhan itu yang tidak ada, atau manusia itu yang tidak mau datang atau percaya kepadanya? Hari ini kita diingatkan melalui firman ini, Tuhan itu ada. Dan itulah yang menghardik si nabi ini. Dan seolah-olah membuat dia malu. Yang dengan pikirannya dia memperkecil Tuhan itu dengan masalah-masalah yang dia hidupi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Dengan berbagai asumsi, dengan berbagai perakiraan, dengan berbagai analisa, bahkan vonis penghakiman yang mengatakan, kalau Tuhan itu ada, kenapa ada COVID ini? Kalau Tuhan itu memang maha kuasa, kenapa COVID ini masih ada sampai sekarang? Kan bisa dia mengatakan segala sesuatunya. Tantangan-tantangan kepercayaan ini, iman seperti ini, pasti kita alami. Kenapa Tuhan membiarkan dunia ini seperti ini? Seolah otak kita semakin kecil dan semakin kecil. Nah, hari ini sama seperti yang dialami oleh Nabi ini. Hanya saya di sini. Tidak. Hari ini Tuhan menyapa kita. Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Buktinya kita masih ada sampai sekarang. Tuhan masih menjaga kita. Buktinya kita masih ada sampai sekarang. Tuhan masih memelihara hidup kita. Buktinya kita masih dicukupkan segala kebutuhan kita. Maka jangan halangi berkat Tuhan, rezeki kita dari Tuhan. Karena kondisi-kondisi yang kita alami. Orang percaya mengatakan, Allahku besar. Bukan mengatakan masalahku besar.
Allahku besar, ketika kita dengan iman mengatakan itu, dengan sendirinya membuat masalah itu semakin kecil. Paulus mengatakan dalam kitab Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, mau perkara apapun, dapat kutanggung. Karena apa? Dia di sana, Dia tempatkan adalah maha besar dan sangat besar. Maka perkara apapun dalam hidupnya, dia memperoleh kekuatan untuk menyelesaikannya. Karenanya kekuatan kita bukan alam ciptaan Tuhan, tapi kekuatan kita adalah pencipta alam semesta ini. Dialah Raja alam raya. Ada nyanyian kita mengatakan itu. Yesuslah Raja alam raya. Bahkan Dia telah mengalahkan dunia ini, menyelamatkan dunia ini. Sebelum kita akhiri khotbah ini, kita nyanyi bersama dulu dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 19. Indah di dunia ini sekalipun nampak, terlihat dalam diri Tuhan, maka bersembunyi, melarikan diri bukan solusi ketika kita menghadapi masalah apapun. Adam bersembunyi, Hawa bersembunyi, tetap juga kelihatan. Elia bersembunyi, tetap juga kelihatan. Bersembunyi, lari dari masalah, sekali lagi tidak menjadi jalan keluar dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan. Dia sungguh baik, murah hati, dan peduli terhadap apapun persoalan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan bahwa Engkaulah penguasa, pemilik, pemelihara dunia ini. Hari ini Tuhan mengingatkan kami, ketika kami mempunyai masalah-masalah kehidupan kami, apapun itu, supaya kami datang kepada Tuhan, bukan lari dari masalah kehidupan, bahkan bukan menghindar, bersembunyi, tapi biarlah kami datang kepada Tuhan yang sungguh maha tahu, maha ada, maha hadir dalam setiap pergumulan kami. Inilah juga doa kami ketika kami sebagai keluarga mempunyai pergumulan hidup, masalah-masalah kehidupan. Ya Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami lari dari masalah, bahkan menyalahkan Tuhan, bahkan bersembunyi. Hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan tahu, bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada, apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup, kadang kami ingin menyerah, pasrah,
dan mengalah. Ternyata ada Tuhan, tempat pengaduan kami, tempat perlindungan kami. Lindungilah kami dari segala kegalauan-kegalauan, masalah-masalah kehidupan kami. Berkatilah kami untuk melanjutkan tugas-tugas kami, melanjutkan pekerjaan kami, sebagaimana hamba-Mu yang kami dengarkan, supaya dia melanjutkan pekerjaannya sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Terkadang kami harus berhenti, bahkan malas untuk melanjutkan panggilan-Mu, karena kami tidak siap menghadapi masalah. Hari ini kami bersyukur, tidak ada perkara yang lebih besar yang sanggup mengalahkan Tuhan yang akbar itu, Tuhan yang besar itu. Biarlah kami semua mengatakan dengan iman kami, segala perkara dapat kami tanggung dalam hidup kami, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami, yang dilanda oleh kecemasan, yang dilanda oleh ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan karena masalah ini, sudah banyak yang sakit, sudah banyak yang stres, sudah banyak yang menghakimi, sudah banyak yang meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi. Kami kalah dan dikalahkan oleh dunia ini. Jangan biarkan kami terjatuh, bicara khusus negara kami. Biarkan berkati, berilah kekuatan kepada pemerintah kami untuk tetap melanjutkan panggilannya, menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Biarlah setiap para pelayan-Mu di tengah-tengah gereja tetap menyuarakan kebenaran Tuhan, supaya setiap umat-Mu mempunyai pengharapan optimis bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan ada, seperti dalam firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Setiap orang dalam setiap profesi juga mengalami pergumulan-pergumulan di profesinya masing-masing. Banyak yang stres juga, susah, gelisah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada pekerja-pekerja apapun pelayan-Mu di dunia ini. Bahkan anak-anak kami yang sekarang mengikuti pendidikan, belajar jarak jauh dari rumah. Banyak yang mengalami pergumulan karena harus beradaptasi dengan kehidupan baru, kebiasaan baru. Kiranya Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang kami dengarkan, supaya kami tidak ada yang menyerah, supaya kami tidak ada yang menyalahkan lingkungan, supaya kami tidak ada yang menyalahkan siapapun, supaya kami tidak ada yang menyalahkan Tuhan. Tapi biarlah kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup juga. Terbukti sampai hari ini kami masih bisa bertahan. Itu bukan karena kekuatan kami, sesungguhnya itu adalah kemurahan-Mu, kekuatan Tuhan yang bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu saat ini juga menguatkan saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit saat ini, yang lemah, yang mempunyai masalah kehidupan di tengah rumah tangganya, keluarganya masing-masing. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan kepada mereka, bahkan menyembuhkan segala jemaat-Mu, bahkan keluarga jemaat-Mu yang sakit hingga saat ini. Terimalah kami, terimalah pertanyaan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan sambil memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Belum kita kan baru